Dia memasukkan kapas ke mulutnya dan mengaduknya dengan lembut. Kemudian memasukkannya ke dalam stoples kecil. Cairan tak berwarna tiba-tiba berubah warna darah. Pria itu terlihat ketakutan. Dia tahu apa artinya ini. Dia buru-buru keluar dari toilet untuk mencari pramugari. Menyuruhnya untuk segera mengevakuasi semua penumpang di penerbangan ini. Kemudian bertanya apakah dia punya obat tidur atau obat penenang. Pramugari mengira pria ini bercanda dan menyuruhnya untuk tenang. Tetapi dia bersikeras lagi. Jika pramugari tidak melakukan apa yang dia katakan, semua penumpang dalam penerbangan ini harus mati. Saat dia berbicara, hidungnya berdarah. Pramugari pria di sebelahnya merasa gelisah. Dia menyuruh rekannya untuk melapornya ke kapten. Kemudian bantu pria ini menemukan obat penenang. Tapi dia bilang tidak ada waktu. Untuk saat ini, dia akan mengunci diri di toilet dulu. Tidak peduli suara apa yang keluar, semua orang tidak boleh mendekati. Karena itu, dia benar-benar mengunci dirinya di dalam toilet dan melihat ke cermin untuk memeriksa situasinya. Dia menemukan bahwa giginya mulai rontok. Pria itu berteriak kesakitan. Suara jeritan membuat para penumpang di luar ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pria itu sekarang berlutut di lantai kesakitan. Tubuhnya mulai berubah bentuk. Di punggungnya tiba-tiba tumbuh duri yang sangat tajam dan menembus bajunya. Kepala pria ini juga langsung tumbuh. Tapi pramugari di luar sepertinya belum menemukan obat penenangnya. Sementara mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian teriakan di toilet tiba-tiba berhenti. Mereka pikir dia mungkin pingsan. Tapi sedetik kemudian, monster muncul di pesawat. Hal ini menyebabkan pesawat jatuh. Semua penumpang tewas. FBI dengan cepat tiba di tempat kejadian. Di bawah puing-puing ledakan, mereka menemukan mayat makhluk aneh yang hanya melihat seluruh tubuhnya ditutupi duri. Kulitnya telah benar-benar terbakar. Dokter membawa mayat itu kembali ke laboratorium untuk penelitian. Dia menemukan bahwa meskipun penampilan monster ini cukup besar, tapi selain memiliki 4 rongga dada lagi, bagian tubuh lainnya persis seperti manusia. Dokter berpikir bahwa ini bisa menjadi monster yang bermutasi oleh manusia. Ana menyelidiki informasi semua penumpang di penerbangan dan menentukan bahwa monster itu adalah penumpang ini. Tetapi informasinya menunjukkan bahwa dia adalah karyawan bank dan tidak pernah memiliki catatan kriminal. Tapi dia memiliki adik laki-laki yang merupakan importir dan eksportir di Eropa. Demi mengklarifikasi penyebab mutasinya, FBI menemukan adik laki-laki pria itu. Adik laki-laki itu mengatakan dia adalah pengusaha yang baik, berspesialisasi dalam mengimpor dan mengekspor peralatan rumah tangga kelas atas, dan tidak pernah melanggar hukum. Tapi ketika Ana mengeluarkan gambar monster itu, dan mengatakan bahwa ini adalah saudaranya, wajah adik laki-laki itu tiba-tiba berubah. Dia sepertinya tahu alasannya. Tapi sepertinya tidak ada niat untuk memberitahu Ana. Meskipun mulut tidak berbicara, hatinya sangat jujur. Karena hidungnya mulai berdarah. Adik laki-laki mulai panik. Setelah itu, tubuhnya mulai kehilangan kendali. Apakah dia seperti saudaranya? Apakah dia akan mengubah tubuhnya sekarang? Pria itu tiba-tiba berdarah hidung. Ini bukan masalah sederhana. Karena dia akan berubah menjadi monster berduri seperti saudaranya. Dia memohon Ana untuk menyelamatkannya. Ana mencoba bertanya apa akar masalahnya. Sekarang dia tidak bisa membuka mulutnya. Ternyata kedua sepupu itu dikendalikan oleh seorang gangster di belakang. Keduanya terinfeksi virus. Bos gangster ingin memanfaatkan koneksi mereka. Membantukan dia menemukan pelanggan untuk membeli virus ini. Dan setuju untuk memberi mereka penawarnya setelah selesai. Tetapi fakta bahwa saudara laki-laki itu tiba-tiba bermutasi. Ditambah gejala saat ini di dalam tubuhnya. Dia baru sadar sekarang bahwa dia dan saudaranya tertipu. Jadi memutuskan untuk membantu FBI menangkap bos gangster itu. Dia membiarkan Ana berpura-pura menjadi pelanggan. Adik laki-laki itu kemudian menghubungi bos untuk mengatur lokasi perdagangan mereka. Ana menanamkan walkie-talkie ke telinganya. Untuk memudahkan tetap berhubungan dengan adik laki-lakinya, agar tidak ketahuan. Setibanya di lokasi transaksi, bawahan ini juga sangat berhati-hati. Sebelum berdagang, wajib menggunakan detektor untuk memeriksa seluruh tubuh. Mesin itu berdering saat memeriksa leher Ana. Tapi dia menunjukkan anting-anting logamnya. Jadi dia dengan cerdik menipu mereka.
Tapi sisi lain masih merasa belum aman. Setiap pertanyaan diajukan dengan cara yang sangat aneh. Ada petunjuk di setiap kalimat. Tapi dengan bantuan adik laki-laki, Ana telah sepenuhnya mengatasi metode mereka ini dengan mudah. Tapi sekarang, bos gangster yang sebenarnya telah muncul. Dia mengatakan kalimat yang membuat Ana takut. Apakah kamu tahu bahwa kalau Anda mau bersama kami, kamu harus menguji obat pada tubuhmu sendiri terlebih dahulu? Sementara ribuan pound menggantung rambut. FBI di luar dalam penyergapan masuk. Dan mengendalikan seluruh geng. Menemukan sumber virus yang bermutasi itu. Tapi Ana tidak bisa bahagia terlalu lama. Karena dia sepertinya merasakan bahwa pasti ada konspirasi yang lebih besar di balik ini. Ini adalah episode pertama dari serial Amerika, Transformasi. Setiap episode memiliki detail yang sangat menarik. Jika Anda tertarik, mari kita nikmati bersama.